Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Imanugrah Perdana SPD, jabatan ahli pertama guru kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang rencana aksi perubahan di SD Negeri 1 Pabuaran Kidul berdasarkan masa kontrak kerja. Berikut adalah visi dan misi di SD Negeri 1 Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Visi dari SD Negeri 1 Pabuaran Kidul adalah terwujudnya kegiatan belajar yang berkualitas guna mendukung tercapainya prestasi peserta didik dengan berlandaskan IMTA serta berbudi pekerti luhur sehingga menjadi sekolah yang terpercaya di masyarakat. Sedangkan untuk misinya adalah 1. Melaksanakan pembelajaran PAIKEM. Yang kedua, menumbuhkan IMTA peserta didik melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Ketiga, menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang iptek. 4. Membudayakan pilar-pilar budi pekerti di sekolah. 5. Membangun citra positif sekolah di masyarakat. Berikut ini adalah rencana kerja selama masa kontrak P3K di tahun 2023, yaitu tentang peningkatan kemampuan guru dengan mengikuti workshop atau pelatihan. Di tahun 2024, merancang model pembelajaran problem based learning. Di tahun 2025, yaitu pembuatan alat peraga pasal tentang tokoh-tokoh ASEAN. Di tahun 2026, penggunaan problem Google Form dalam pembelajaran. Di tahun 2027, penggunaan media Canva dalam membuat bahan ajar. Tentunya dari rencana kerja yang saya paparkan tadi tidak terlepas dari isu atau permasalahan yang muncul. Di sini saya mengutip sebuah artikel dari kompas.com bahwasanya mayoritas guru SD itu minim pelatihan. Jakarta Kompas, sekitar 62% dari 1.700 guru sekolah dasar yang disurvei di 20 kabupaten kota tidak pernah mendapatkan pelatihan. Adapun guru di kota besar, rata-rata hanya mengikuti pelatihan 1 kali dalam 5 tahun. Bahkan ditemukan guru pegawai negeri sipil yang mendapatkan pelatihan terakhir tahun 1980. Bisa dilihat di sini ada rekap sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka. Kita bisa melihat untuk Kabupaten Cirebon itu jumlah sekolahnya ada 1.543 yang sudah akses PMM-nya 99,26%. Kemudian yang baru login PMM-nya itu hanya 11,32%. Kemudian yang baru proses belajarnya sekitar 21,91%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hampir belum semua guru-guru itu melakukan proses pelatihan mandiri. Mungkin saja dia hanya bisa kemudian akses lalu login PMM-nya, tetapi dia belum melaksanakan pelatihan mandiri di aplikasi PMM. Adapun pemaparan rencana kerja di tahun 2023, yaitu dengan peningkatan kemampuan guru dengan mengikuti workshop atau pelatihan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini pelatihan yang diikuti adalah PMM, yaitu mengakses di aplikasi PMM dengan menggunakan akun belajar ID, memilih pelatihan mandiri, di sana banyak topik yang disediakan, kemudian mempelajari materi-materi sampai tuntas dan mendapatkan sertifikat pelatihan. Alasan pemilihan PMM ini merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek untuk guru. Kemudian di sana banyak materi-materi terupdate yang bisa diimplementasikan dalam proses KBM. Ada ruang kolaborasi dengan rekan guru-guru yang lain. Indikator ketercapaiannya dengan mengikuti pelatihan di PMM, kualitas atau kompetensi guru bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan alhamdulillah ini bisa dilihat bahwasanya saya sendiri sudah melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri di aplikasi PMM di tahun 2023 ini, dan ini adalah bukti sertifikat yang diperoleh dari PMM, di mana saya sendiri sudah menyelesaikan sebanyak 13 topik dalam PMM. Besar harapan ini juga menjadi acuan atau semangat rekan-rekan guru yang lainnya untuk bisa mengikuti pelatihan secara mandiri di aplikasi PMM ini.
Kemudian isu atau permasalahan yang muncul berikutnya adalah yaitu tentang lemahnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Ini ada artikel juga yang saya ambil bahwa kemampuan berpikir kritis siswi Indonesia masih terbilang sangat rendah. Hal itu diketahui berdasarkan hasil Program of International Student Assessment atau PISA di tahun 2012. Skor literasi Indonesia adalah 382 dengan peringkat 64 dari 65 negara. Soal yang digunakan terdiri atas 6 level 1 terendah dan level 6 tertinggi. Siswa di Indonesia hanya mampu menjawab pada level 1 dan level 2. Pada data PISA yang telah dipaparkan, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menjawab soal yang mengacu pada kemampuan berpikir kritis masih sangat rendah. Dan ini pun dibuktikan bahwasannya data di sekolah ataupun di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 6, bahwasanya ini ada diagram lingkaran di mana bahwasanya dalam kemampuan berpikir kritis siswa itu masih sangat rendah. Itu ditandai dengan yang berwarna biru. Hampir kurang lebih itu 51% siswa itu masih belum bisa berpikir secara kritis. Maka dari itu, pemaparan rencana kerja di tahun 2024 itu saya akan merancang model pembelajaran problem based learning. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model problem based learning, kemudian membuat materi pelajaran yang berorientasikan PBL atau problem based learning, kemudian melakukan kegiatan belajar mengajar dengan siswa di kelas dengan pengaplikasian model pembelajaran problem based learning. Kemudian alasan memilih model problem based learning adalah diantaranya memotivasi peserta didik dengan melibatkannya dalam pembelajaran, menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu, kemudian ini yang paling penting adalah melatih keterampilan siswa untuk memecahkan masalah secara kritis. Ini ada sintak model problem based learning, yaitu yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari sintak-sintak ini tentunya ketika diterapkan dalam kelas, maka indikator ketercapaiannya adalah kemampuan berpikir kritis siswa itu meningkat. Kemudian isu atau permasalahan yang diangkat yaitu tentang siswa masih bingung dalam menentukan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Isu ini saya angkat berdasarkan fakta di kelas bahwasanya siswa itu masih merasa bingung, kadang tertukar antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Dan ini pun dibuktikan dengan masih banyak siswa kelas 6 yang masih salah dalam menjawab soal tokoh pendiri ASEAN. Maka dari itu, dalam pemaparan rencana kerja saya di tahun 2025 itu saya akan melakukan rencana kerja tentang pembuatan alat peraga sederhana puzzle tokoh-tokoh pendiri ASEAN, di mana langkah-langkah yang akan dilakukan ataupun rancangan desain yang akan kita siapkan itu tidak terlepas dari alat dan bahan, di mana alatnya itu laptop, printer, desain puzzle. Nah, di mana desain puzzle ini saya nanti akan membuatnya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, kemudian gunting, lem. Adapun bahannya kardus bekas, lem, kertas HVS. Kenapa saya memilih bahan-bahan tersebut? Karena bahan-bahan tersebut mudah didapat, sederhana, dan biayanya juga yang relatif terjangkau. Untuk penerapannya di kelas, yaitu siswa mengamati puzzle yang telah dibuat, kemudian siswa mencoba merangkai potongan-potongan puzzle tersebut, kemudian siswa mencoba untuk menempelkan potongan puzzle tersebut ke nama-nama tokoh pendiri ASEAN. Adapun indikator ketercapaiannya yaitu adalah mempermudah siswa dalam memahami dan mengingat tokoh-tokoh pendiri ASEAN pada mata pelajaran IPS. Isu atau permasalahan yang diangkat berikutnya yaitu adalah tentang rendahnya minat siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan. Fakta yang ditemukan di kelas saya, di kelas 6, bahwa siswa ini sering merasa jenuh dengan soal latihan-latihan
yang sering dia kerjakan, baik itu secara langsung ataupun yang ada pada lembar kerja siswa. Mungkin siswa merasa jenuh karena tidak ada variasi soal yang bisa menarik minat siswa untuk mengerjakan soal latihan. Dan ini ditemukan pula bahwa dari 42 siswa itu adalah jumlah siswa yang ada di kelas 6 yang saya ampu, itu hanya 20 yang tuntas untuk mengerjakan soal sampai selesai. Maka dari itu pemaparan rencana kerja saya adalah yaitu menggunakan platform Google Form dalam pembelajaran. Tentunya ada langkah-langkah yang nanti akan saya lakukan, yaitu saya nanti akan langsung masuk ke situs formsgoogle.com. Kemudian nanti formulir baru itu akan terbuka secara otomatis. Kemudian langkah berikutnya adalah edit dan format formulir atau quiz. Kemudian setelah itu kita bisa menuliskan atau membuat soal-soal yang lebih variatif dan juga inovatif untuk bisa diakses oleh siswa, karena ini adalah salah satu media untuk siswa belajar, karena prinsip belajar itu tidak mesti harus di dalam kelas, karena sekarang dengan kecanggihan teknologi, maka dari itu siswa pun bisa mengerjakan soal-soal latihan itu dengan gadgetnya. Maka dari itu saya tertarik menggunakan platform Google Form dalam pembelajaran. Dalam hal ini adalah pembuatan soal-soal yang bervariasi. Berikut bisa kita lihat, ini ada salah satu contoh tampilan soal latihannya yang diakses melalui Google Form. Adapun indikator ketercapaiannya yaitu meningkatnya minat siswa dalam mengerjakan soal latihan. Dan ini adalah isu atau permasalahan yang diangkat tentang siswa merasa bosan dengan materi ajar yang disampaikan oleh guru. Saya juga mengutip dari artikel bahwa di sini ada narasi bahwa guru harus tahu. Ini alasan kenapa siswa tidak suka pelajaran yang diajarkan oleh guru, diantaranya itu metode mengajar yang monoton. Permasalahan yang dihadapi guru pintar dalam mengajar dan membuat siswa menjadi tidak suka pada pembelajaran adalah metode mengajar yang membosankan atau itu saja alias monoton. Siswa akan luntur semangat belajarnya jika hanya duduk diam dan mendengarkan guru pintar ceramah selama jam pelajaran. Maka dari itu saya akan memaparkan rencana kerjanya, yaitu tentang penggunaan media Canva dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah langkah yang dilakukan mendaftar terlebih dahulu atau kita membuat akun Canva-nya. Kebetulan saya sendiri sudah membuat atau daftar akun Canva-nya. Kemudian langsung saja masuk ke situs di canva.com. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke sebuah halaman untuk memulai desain. Nah, desain inilah yang nanti akan saya buat untuk referensi sebagai bahan ajar yang nantinya akan saya buat semenarik mungkin agar siswa itu tertarik terhadap materi yang akan guru sampaikan. Maka dari itu Canva adalah salah satu media yang tentunya banyak dipakai dalam rangka pembuatan presentasi ataupun membuat materi, bahan ajar dan sebagainya. Adapun indikator ketercapaiannya adalah meningkatnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan rencana kerja selama masa kontrak. Dan di sini adapun kesimpulannya adalah sebagai langkah awal diterimanya pegawai PPPK dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakanlah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah
bagi PPPK tahun 2023 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga terkait isu atau permasalahan yang dihadapi di unit kerja bisa teratasi dan tentunya terus meningkatkan kualitas sebagai guru. Adapun sarannya yaitu diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi dan berkontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah. Selain itu diharapkan kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja segera disusun sehingga lebih jelas dalam masa depannya kelak. Demikianlah hasil pemaparan rencana kerja saya di SD Negeri 1 Pabuaran Kidul sampai dengan masa akhir kontrak kerja yaitu di tahun 2027. Mohon maaf apabila dalam pemaparan ini ada hal-hal yang kurang ataupun tidak maksimal. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.